Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini melanjutkan bab yang ke-24 pada keterangan keutamaan fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakina wal fuqara'i li sabrihim julasa Allahu ta'ala yaumal qiyamah. Sallallahu ta'ala yaumal qiyamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji. Likulli syai'in iku keduwe saben-saben suwiji. Miftahun utawi kunci. Miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati utawi kuncine surga. Wa miftahul jannati utawi kuncine surga. Wa miftahul jannati utawi kuncine surga. Hubbul masakina iku demen maring pira-pira wong miskin. Hubbul masakina iku demen maring pira-pira wong miskin. Hubbul masakina iku demen maring pira-pira wong miskin. Wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Fakir tulisannya sama fakir. Wal fuqara'i lan pira-pira wong fakir. Wong fakir. Li sabrihim karana sabare masakin wal fuqara. Li sabrihim karana sabare masakin wal fuqara tadi. Li sabrihim karana sabare masakin wal fuqara. Karena sabarnya orang miskin dan orang fakir tadi. Hum utawi masakin wal fuqara tadi sama. Hum utawi masakin wal fuqara Julasa'ullahi ta'ala iku pira-pira wong kang dilungguhake Allah.
Julasaullahi ta'ala iku pira-pira wong kang dilungguhake Allah. Ya. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Ini masih melanjutkan tentang fakir, keutamaan fakir. Dari hadis yang ini itu menjelaskan bahwasannya setiap perkara itu pasti ada kuncinya. Pasti ada kuncinya. Dan kuncinya surga itu mencintai orang-orang fakir miskin. Orang-orang fakir miskin. Jadi fakir miskin itu jangan dibenci. Kemarin kan udah dijelasin bahwasanya hadis yang sebelumnya memang orang fakir itu dari pandangan manusia itu memang aib, cacat lah, rendah, derajatnya rendah. Jadi dipandang rendah, dicela, dianiaya biasanya. Itu biasanya memang kayak nggak ada harga dirinya, seakan-akan itu orang fakir kalau di pandangan manusia. Jadi kalau di pandangan Allah itu malah tinggi derajatnya. Karena nanti ini berarti kuncinya surga kita itu dengan cara mencintai para orang miskin, orang fakir. Jadi ketika ada orang miskin, orang fakir itu jangan dibenci. Sama-sama manusia, karena memang gak semuanya itu takdirnya sama. Gak semuanya itu orangnya kecukupan, gak semuanya orangnya itu fakir, gak semuanya. Karena kemarin sudah saya jelaskan, karena semua hal itu pasti ada kebalikannya. Gak mungkin Allah itu menjadikan semua makhluk itu kaya, gak mungkin Allah itu menjadikan semua makhluk itu fakir, gak mungkin. Karena itu sama-sama takdir Allah, sama-sama baik. Jadi jangan sampai dibeda-bedakan. Itu gara-gara memang normalnya manusia itu mandang orang miskin, orang fakir itu memang kayak gitu, rendah. Itu memang nyata, kenyataannya kayak gitu. Jadi kayak gini, berarti kemarin kan akhlaknya para nabi itu kan memang mencintai orang fakir miskin. Makanya itu sudah dicontohkan sama Nabi. Jadi jangan sampai kita itu sebagai umatnya Nabi Muhammad itu membenci para fakir miskin. Jangan sampai. Kita aja diajari sama Nabi Muhammad itu biar suka sama orang fakir miskin. Karena itu sama-sama manusia yang harus dihargai. Karena itu kadang itu lebih keren orang fakir miskin dari sisi sabarnya ini tadi. Karena sabarnya. Kemarin belum saya jelaskan bahwasanya fakir itu terbagi dalam 2 kategori. Jadi ada fakir, sifat fakir ya ini ya, sifat fakir, sifat gak punya, sifat melarat istilahnya. Nanti sifat fakir itu ada yang berdampak baik, ada yang berdampak buruk. Jadi gak semuanya orang fakir itu masuk surga. Memang tergantung orangnya. Kalau orangnya itu bisa menerima kefakirannya ya baik, kalau gak bisa menerima kefakirannya ya buruk. Ini berarti ada 2 kategori. Ada kefakiran yang bikin orang fakir tersebut itu masuk surga, ada kefakiran yang bikin dia malah masuk neraka. Jadi memang berat. Jadi orang fakir itu berat karena cobaannya sangat berat. Jadi fakru aja, al-fakru. Jadi sifat fakir, sifat ya, bukan orangnya. Kalau al-fakru jadi ada 2, ada masubah, al-masubah. Al-masubah, ada al-uqubah.
uqubah. Jadi kalau al-matsubah itu berarti ini kefakirannya itu bisa diterima orangnya. Ketika ini tadi kefakirannya orangnya itu bisa menerima. Kalau yang al-uqubah ini malah yang ini nanti masuk surga, bikin masuk surga. Yang ini masuk neraka kefakirannya. Ya, berarti kalau al-matsubah itu biasanya orangnya itu terima kona'ah. Terus ridho dengan takdir Allah, ya kan? Ridho dengan takdir Allah, ridho kepada Allah. Terus enggak mengeluh atau ya enggak mengeluh, tidak mengeluh. Nah, kalau yang ini orangnya itu qanaah, ridho kepada Allah, tidak mengeluh. Kalau ini sebaliknya. Tadi sebaliknya, orangnya enggak terima, tidak terima. Dan selalu maksiat, dan selalu mengeluh. Ya. Jadi kalau fakir yang al-fakru. Jadi kefakiran yang bikin orangnya itu masuk surga itu orangnya yang sifatnya qanaah, ridho kepada takdir Allah, sama tidak gampang mengeluh. Makanya mencintai orang fakir miskin ini, yang dicintai itu orang fakir miskin yang memang orangnya sabar. Berarti yang kefakiran yang al-matsubah yang berdampak pahala, al-matsubah. Kalau al-uqubah berdampak siksa, al-uqubah. Jadi kalau al-matsubah itu baik, kalau al-uqubah itu buruk. Itu jenis kategori kefakiran. Jadi itulah, kalau seandainya orang fakir itu harusnya itu sadar kalau dia itu memang ditakdirkan sebagai orang fakir. Harus sadar kalau dia itu sebagai orang fakir. Jangan sampai dia itu nggak sadar sebagai orang fakir, jadi dia itu sering nggak terima dengan kefakirannya. Harusnya kan dia ini hadis-hadis seperti ini tuh memang Nabi Muhammad itu biar memotivasi para orang-orang yang nggak punya, orang-orang melarat, karena biar semangat hidupnya, biar nggak putus asa. Secara hidup itu nggak putus asa, karena biasanya orang yang nggak punya tetap mau apa-apa kan nggak bisa kan, mau beli apapun nggak mampu, ya kan, nggak mampu. Jadinya kan kayak nggak terimaan lah, nggak bisa apa-apa, ini nggak bisa, ngeluh terus, setiap hari ngeluh terus. Itu kayak kalau seandainya memang orang itu nggak ditanamkan iman yang kuat, tetap dia itu sering ngeluh. Jadinya orang yang nggak punya itu biasanya malah semakin nekat, karena orang nggak punya biasanya itu kalau imannya itu lemah, itu biasanya malah semakin nekat. Malah kebanyakan orang kriminal itu biasanya dari orang fakir, orang nggak punya kan, karena nggak punya, mau gimana lagi, dia biasanya ngelakuin seperti itu. Contoh mencuri itu kan jangan
sampai kan. Orang fakir itu jangan sampai berbuat seperti itu kan harusnya dicegah. Makanya Nabi itu mengajarkan seperti itu, biar orang fakir itu biar bisa terima takdirnya sebagai orang fakir itu mulia, bukan kok hal yang buruk, jadi terima harus, keadaan fakir itu harus diterima. Maka tadi berarti menentang fakir miskin itu dari sisi sabarnya. Jadi biasanya tingkat sabarnya orang fakir yang memang imannya kuat biasanya lebih dari kita yang memang kadarnya itu kecukupan gitu. Biasanya lebih dekat, karena yang paling butuh setiap hari doa biar besok bisa makan, besok bisa hidup, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya gitu kan, kayak gitu. Itu biasanya sampai segitunya, butuhnya sama Allah itu sampai segitunya. Biasanya orang yang gak punya ya ini ya, fakir miskin. Nah, berarti itu nanti ketika di hari kiamat itu Allah akan menempatkan orang fakir itu istilahnya lebih mudah bertemu dengan Allah, kemungkinan lebih mudah, karena ini ditempatkan istilahnya julasa Allah, itu berarti Allah itu menempatkan orang-orang fakir itu bersama Allah seakan-akan. Jadi ya berarti ketika di di akhirat nanti kemungkinan orang yang memang fakirnya yang al-mathubah tadi, yang memang tingkat sabarnya tinggi, qanaah, terima keadaan, nggak gampang mengeluh, itu ya memang itu kemungkinan dia lebih mudah bertemu dengan Allah ketika di akhirat, ya gitu. Ini bukan hadis yang membuat kita itu dituntut untuk fakir ya, bukan. Karena orang fakir itu bukan kok disemangati biar jadi fakir, enggak. Itu enggak akan kuat kalau kalian itu seperti halnya Nabi Muhammad itu memang doanya memang kayak gitu. Tapi kita itu jangan seperti itu, karena Nabi sendiri itu mengantisipasi atau memesani kita itu jangan sampai jadi orang fakir kadang-kadang, karena ada yang hadis itu al-fakru yakruhul kufra, al-fakru yakruhul kufra. Jadi kefakiran itu mendekatkan kekufuran, karena seandainya orang kok memang fakir, ini loh tulisannya al-fakru yakruhul kufra, al-fakru yakruhul kufra. Jadi kefakiran atau nggak punya, istilah orang yang nggak punya itu malah mendekatkan ke kekufuran. Makanya lagi orang itu bisa nekat itu gara-gara orangnya itu nggak punya apa-apa. Apa yang dipertaruhkan? Pokoknya ya yang penting bisa makan, yang penting bisa hidup. Aku berani melakukan apapun demi bisa hidup, kayak gitu loh. Itu seandainya imannya itu lemah. Makanya itu bahaya, kefakiran itu mendekatkan ke kekufuran, malah imannya itu semakin habis. Kalau seandainya orangnya fakir tapi dia imannya itu lemah, semakin habis kalau per hari diberi cobaan Allah seperti itu. Makanya orang fakir itu harusnya ya lebih bisa terima keadaannya, lebih sadar kalau ridho Allah itu pasti ada di orang-orang fakir, karena ada dijelaskan sama Nabi sendiri, kayak gitu. Itu nanti ketika hari kiamat di akhirat pasti dimuliakan, lebih didahulukan, apalagi hisabnya lebih mudah, dan lebih cepat. Itu keutamaannya orang fakir. Makanya itu dituntut untuk mencintai orang fakir miskin. Dan jadi selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala, waqala sallallahu alaihi wasallam, landa wasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala satamani Allah Ta'ala, Inna Allah Ta'ala satamani Allah Ta'ala.
Yuhibbu iku demen sapa Allah. Yuhibbu iku demen sapa Allah. Abdahu yuhibbu iku demen sapa Allah. Abdahu ing kawulane Allah. Abdahu ing kawulane Allah. Abdahu ing kawulane Allah. Kawula berarti hamba. Apa? Biar tahu. Abdahu ing kawulane Allah. Al-mu'mina kang mukmin. Al-mu'mina kang mukmin. Al-mu'mina kang mukmin. Al-fakira kang fakir. Al-muta'affif. Ya. Tadi memang al-muta'affif. Al-muta'affifa kang jaga maksiat. Al-muta'affifa kang jaga maksiat. Al-muta'affifa kang jaga maksiat. Abal ayali kang dadi kepala keluarga. Abal ayali kang dadi kepala keluarga. Abal ayali kang dadi kepala keluarga. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwasanya Allah itu memang mencintai hambanya yang mukmin, fakir. Dia mampu menjaga dari maksiat-maksiat. Dia sekaligus jadi kepala keluarga. Berarti ini yang dijelaskan berarti ini banget sukanya kalau sama seorang ayah yang menghidupi keluarganya gitu kan, kayak gitu. Jadi Allah itu paling suka kalau orang mukmin yang memang dicoba jadi orang fakir dan memang mampu menjaga dari maksiat. Contoh tadi, enggak melakukan hal-hal maksiat seperti halnya maling, berjudi kayak gitu kan. Jadi kayak apalagi kriminalitas yang ada lah, bagi orang yang nggak punya, istilahnya orang yang nggak punya itu pastilah mau melakukan hal-hal yang nekat pasti. Makanya itu harus dipupuk dengan adanya iman. Iman itu harus dijaga. Makanya seandainya kok memang ditakdirkan sebagai orang fakir, jangan sampai mengeluh, harus terima keadaan. Dan pastilah keadaan itu nggak akan sia-sia. Ini cuma di dunia. Jadi memang rasanya tetap berat, secara nyata memang berat, tapi tetap harus semangat. Ketika orang itu ditakdirkan sebagai orang fakir, harus tetap semangat. Ini berarti ketika orang yang mukmin fakir mampu menjaga maksiat, dan mampu menjaga dari hal-hal yang harga dirinya turun, kayak meminta-minta sama orang lain kayak gitu, mengemis kayak gitu, itu harus terjaga dari itu Allah paling suka kayak orang yang seperti itu, tetap bekerja keras, tetap cari pekerjaan yang halal dan menghidupi keluarganya dengan uang yang halal, dengan harta yang halal. Jangan sampai keluarga itu diberi makan uang yang haram, karena ketika uang itu kok haram, ketika kok memang dikonsumsi, dibelikan makanan, setelah dibelikan makanan makan, setelah dimakan ya jadi daging. Ketika jadi daging, kalau ini dari sumber yang haram, jadinya ya perilakunya ya mudah untuk melakukan hal-hal yang haram gitu. Makanya harus tetap makan makanan yang halal, barokah gitu. Makanya seperti halnya di pondok itu tetap uangnya tetap yang barokah. Makanya kalian itu lebih bisa semangat ketika di keadaan seperti ini. Kadang itu lebih semangat kan? Kayak gitu. Kadang itu lebih semangat. Karena memang sisi barokah itu cuman yang dirasakan itu jiwa. Yang merasakan itu jiwa. Perilaku di luar ini yang mengaruhi itu jiwa kita itu ketika bersih jadinya perilakunya jadi baik, itu aja.
Kayak ketika tadi konsumsinya barang-barang yang haram, karena Allah itu tidak mengatur mana yang haram, mana yang halal. Ketika haram ya jangan dimakan, ketika halal ya dimakan, gitu kan? Makanya itu intinya ketika kita itu belajar. Dan itu harus tahu dulu. Nah tadi sebagai kepala keluarga itu paling suka kalau Allah itu apalagi seorang kepala keluarga yang mampu menghidupi keluarganya masih dengan uang yang halal, masih berjuang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faqru utawi fakir. Kefakiran. Al-faqru utawi kefakiran. Al-faqru utawi kefakiran amanatun iku amanah. Al-faqru amanatun. Amanatun iku amanah. Faman mongko utawi sapane wong, faman mongko utawi sapane wong, faman mongko utawi sapane wong, katama iku lamun ngumpetake sapa man. Katama iku lamun ngumpetake sapa man. Katama iku lamun ngumpetake sapa man hu ing al-faqru. Hu ing al-faqru. Hu ing al-faqru. Kana mongko ana sapa man. Kana mongko ana sapa man. Kana mongko ana apa? Al-madhkur aja. Kana mongko ana apa al-madhkur? Al-madhkur aja jangan man. Kana mongko ana apa al-madhkur? Ibadatan iku ibadah. Ibadatan iku ibadah. Oke, kita teruskan. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong. Baha iku lamun ngetokake. Bisa gak? Ngetokake. Baha iku lamun ngetokake. Baha iku lamun ngetokake sapa man. Ketok terlihat. Baha iku lamun ngetokake sapa man. Bihi kelawan al-faqru. Bihi kelawan al-faqru. Bihi kelawan al-faqru. Bihi kelawan al-faqru. Faqad qallada mongko teman-teman membebani sapa man. Faqad qallada mongko teman-teman membebani sapa man. Faqad qallada mongko teman-teman membebani sapa man. Ikhwanahu ing saudarane man. Ikhwanahu ing saudarane man. Ikhwanahu ing saudarane man al muslimina. Ikhwanahu ing pira-pira saudarane man al muslimina kang muslim kang padha muslim atau muslim al muslimina kang muslim saudarane yang muslim. Hari ini itu menjelaskan bahwasanya ketika kefakiran, ketika orang yang nggak punya, itu ketika orang tersebut kok mampu menutupi kefakirannya, mampu. Ini ketika bisa menutupi kenggakpunyaannya. Ketika orang itu dicap memang sebagai orang yang nggak punya, orang fakir itu sadar kalau dia nggak punya, itu harus ditutupi. Karena ketika ditutupi itu bisa jadi ibadah. Contohnya ketika orang itu nggak punya, itu jangan kok diperlihatkan dengan pakaian yang sobek-sobek, pakaian yang bolong, pakaian yang kesannya lusuh.
kumut-kumut kayak gitu. Itu kan jangan, harus ditutupi dengan hal-hal yang normal lah istilahnya. Semampunya harus diperlihatkan dengan pakaian yang biasa, istilahnya pakaiannya yang normal lah istilahnya. Jangan diperlihatkan kalau dia memang ditunjukkan kalau saya itu nggak punya, memang ini loh pakaian saya kayak gitu. Nggak usah diperlihatkan kayak gitu. Orang fakir itu nggak perlu diperlihatkan seperti itu ketika mampu menutupi kefakirannya. Karena dulu itu diajari sama guru saya itu biar walaupun nggak punya itu diajari untuk menutupi kegak-punyaannya. Istilahnya diusahakan pakaiannya yang paling nggak yang rapi. Ini ya juga ketika peci pun ya jangan sampai kelihatan yang merah gitu, terus dipakai terus itu. Ya paling nggak diusahakan beli yang bagus gitu kan, kayak gitu kan. Kalau seandainya pakaian pun itu ya pakaian yang bagus juga diusahakan aja. Kalau memang nggak mampu, seandainya memang nggak mampu benar, ya paling nggak pakaiannya itu yang bersih, yang rapi, sehingga orang itu, karena orang kalau mampu menutupi nggak punyaannya itu nggak akan dipandang rendah sama orang lain, kayak gitu kan. Karena kalau seandainya diperlihatkan kegak-punyaannya, kemelaratannya itu diperlihatkan, itu kelihatan orang yang nggak punya, kayak gitu, itu malah tadi kan udah saya bilangin itu aib bagi manusia. Jadi kalau seandainya harga diri kalian itu bisa terjaga, itu ya dengan cara menutupi kefakiran. Seandainya memang orang yang nggak punya, kayak gitu, harus tetap ditutup-tutupi. Itu bisa jadi ibadah. Karena ini sudah dijelasin bahwasanya menutupi kefakiran itu ibadah. Ibadahnya orang fakir itu yang menutupi kefakiran. Dan sebaliknya, ketika orang fakir itu memperlihatkan kefakirannya, diperlihatkan, diomongkan, pakaiannya itu lusuh, saya itu nggak punya, orang yang nggak punya, jelas saya itu nggak mampu untuk makan besok itu, saya aja pasrah sama kayak gitu. Diperlihatkan kalau dia itu benar-benar orang yang nggak punya, kayak gitu. Itu kan jadinya membebani sama saudaranya yang muslim. Karena tadi orang muslim itu ya jangan sampai dipandang rendah. Itu kan maunya orang muslim dipandang rendah atau dipandang mulia. Ya makanya ya ketika kalau mau orang-orang muslim itu dipandang mulia, ketika orang fakir itu ya harusnya mampu menutupi kefakirannya. Jangan sampai diperlihatkan. Kalau diperlihatkan itu bisa istilahnya ya tadi membebani orang muslim. Dan harus orang muslim pun ya juga ketika orangnya cukup ataupun orang yang memang wajib untuk mengeluarkan zakat atau wajib menzakati hartanya itu ya harus dikeluarkan hartanya dari hartanya yang harus dizakati tadi, harus dizakati orang-orang fakir miskin biar sama-sama tercukupi. Jadi berarti ketika orang itu memang nggak mampu, orangnya kok memang nggak mampu menutupi kefakirannya, itu pun nggak apa. Seandainya memang benar-benar nggak mampu untuk menutupi kefakirannya. Ini ketika ini hukumnya sunnah, menutupi kefakiran itu hukumnya sunnah. Ketika orang itu kok nggak mampu, memang sudah berusaha untuk menutupi kefakirannya tetap nggak mampu, ya memang nggak punya uang, nggak punya apa, ya memang ya sudah, memang kayak gitu. Ya keadaannya seperti itu, ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Tapi aslinya sunnah ketika mampu menutupi kefakirannya itu baik itu. Karena ketika orang muslim kok memang fakir, ketika dia diperlihatkan kefakirannya, itu bisa jadi beban bagi para orang muslim yang lainnya. Jadi kan tadi aib bagi muslim. Makanya sekarang aja orang muslim itu kebanyakan dipandang itu sebagai orang yang nggak punya, ya kan? Kebanyakan orang muslim ibadah udah rajin, orangnya kok banyak yang susah, orangnya banyak yang fakir, itu kan.
Gitu kan? Ya, makanya itu memang aib. Ketika orang itu fakir, ya memang aib bagi manusia. Para manusia itu pandangnya ketika orang fakir itu ya rendah. Makanya memang ya kita itu ibadah ya bukan untuk cari kekayaan, bukan kan? Kita itu ibadah itu biar lebih dekat dengan Allah, dan memang kewajiban kita sebagai manusia ketika dihidupkan. Udah kan? Ketika manusia dihidupkan itu ya memang kewajibannya ya memang ibadah. Udah, nanti kita jelaskan lagi tentang fadilahnya kefakiran. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam tuba lil fuqara wa tuwafa min ummati wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.